Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Taufik Fadilah dari kelas RI 2D. Di sini saya membuat video hands-on demonstrasi. Ini, ini video demonstrasi, yaitu tentang lab 14, di mana kita melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lalu kita melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario-nya sambil menjelaskan dan membuktikan bukti yang diminta secara lengkap. Video wajib proses video yang baik. Nah, di sini ada user stories. Kita di mana ini? Kita ada skenario. Kita diminta menguji semua user ini. Skenario-nya kita uji coba semua untuk videonya. Nah, kita uji coba sambil menjelaskan dan membuktikan bukti yang diminta secara lengkap. Nah, untuk skenario pertama kita disuruh menghapus atau memasukkan file database belum ada di folder lalu menjalankan server flash. Nah, karena kita file database-nya ini memakai SQLite, jadi kita hapus yang dinamanya nama folder instance. Kita hapus penyimpanannya itu, kita hapus database-nya itu. Nah, ini di instant ya, instant. Kita hapus dulu. Hapus. Kita balik lagi ke project awal. Kita sudah menghapus, kita disuruh menghapus di folder lalu menjalankan server flash. Nah, kita menjalankan server flash. Server flashnya itu ini sih, ada di folder net automation project. Kita jalankan server flashnya itu ada di modul apps ini. Jalankan server flashnya. Nah, kita sudah jalankan. Hasil yang diharapkan itu file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal otomatis, menandakan fungsi db create all dan si database sukses mengeksekusi data dummy awal. Nah, ini kita sudah berhasil, file database dummy otomatis tercipta. Nah, ini kita membuat data dummy dan database otomatis ya. Jadi kan kita sudah menghapus database awalnya. Sebelumnya itu tadi kita hapus, jadinya masih kosong melompong lah, kosong. Gak ada apa-apa, kosong. Nah, lalu kita jalankan server flashnya. Sini deteksi nih, ada pemberitahuan database-nya masih kosong. Dia bakal membuat data dummy secara otomatis. Data dummy secara otomatis berhasil, seedingnya berhasil, jadi berhasil. Ini normal juga, masih berjalan nih. Nah, masih berjalan. Nah, ini isi database-nya, mengisi data awal jika tabel masih kosong. Nah, tadi masih topo kosong. Nah, ini deteksi itu masih kosong apa enggak, apa masih ada, masih kosong nih, masih kosong. Dia ngasih ngeluarin perintah database masih kosong, dan for the first query-nya enggak ada, dan execution-nya first masih kosong. Nah, ini data dummy awal ya, karena masih kosong kita buat data dummy awalnya supaya ada. Kalau kita di sini membuat user admin db session add all-nya berhasil, membuat data admin sama data user. Kita membuat dua device lagi, kita membuat add all terusan commit juga berhasil juga device-nya. Lalu kita membuat task execution. Nah, task execution juga berhasil di create juga, di commit. Terusan pemberitahuan dari ketiganya tadi itu udah membuat user, membuat device, membuat task execution sekaligus berhasil. Kasih pemberitahuan print database seeding berhasil. Nah, berhasil. Lalu skenario kedua, kita menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Nah, kita login, kita buat CMD baru nih. Ini client app-nya ya. Kita jalankan client app-nya dulu. Client app, kita ngasih username sama password yang ngacak tapi salah ya, ngacak asal tapi salah.
lagi. Nah, di sini kan tadi sudah ngacak tuh. Di sini hasilnya itu klien app menampilkan pesan error. Nah, klien app tuh menampilkan pesan error. Lalu di server plusnya itu dia bakal ngeluarin kode respon 401 bahwa kalau username dan passwordnya itu salah dan meminta login ulang ke menu utama, meminta ulang username sama password yang betul. Begitu. Nah, coba slim. Nah, ini 401 ya. 401. Nah, ini 401 responnya. Nah, 401 kita login 401. Di sini nampilin pesan error. Which besarin aja. Apa ya gimana gitu. Nah, ini nampilin respon 401. Wah, salah nih. Username passwordnya salah. Dia unauthorize username atau password salah. Karena kita masukinnya juga salah. Nah, begitu. Suka ini. Nah, yang ketiga ini kita login sebagai role viewer hasil dari seeding. Nah, role viewer dari hasil seeding itu tadi yang kita seed database tadi ini nih, di fungsi seed database ini kita membuat dua user admin sama user viewer. Nah, kita login sebagai yang user viewer ini, username-nya viewernet, passwordnya 123. Nah, kita login viewernet, passwordnya 123. Klik lagi dan lagi. Ini responnya kenapa begini dah. Klik. Nah, nih kita berhasil post login berhasil 200 create. Kita berhasil login, username sama passwordnya betul. Kita mendapatkan ini get me. Kita sebagai apa nih role-nya? Sebagai viewer tadi itu. Nah, lagi berhasil masih menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal. Nah, kita berhasil tadi itu ya. Nah, tadi nih postnya tadi kita berhasil login, username passwordnya betul nih. Lalu kita setelah login, kita ke deteksi nih, ini akun mana? Ternyata akun dari role-nya viewer. Role-nya viewer ternyata. Dimana kita login tadi itu role-nya viewer. Nah, lalu tokennya tadi itu mana sih? Login. Nah, dimana kita akan menu login. Lalu jika berhasil nih token JWT-nya disimpan ke variabel lokal, global token, dan role pengguna dimuat ke fungsi MyGetRole. Nah, disimpan di dalam sini. Tokennya ini kita memasukkan, wah berhasil disimpan. Select, masuk, berhasil ternyata. Berhasil, dia tokennya bakal membuat nih respon JSON-nya get, mendapatkan akses tokennya, disimpan. Lalu role-nya kita dibaca nih sebagai get my role. Nah, get my role ini role disimpan, headernya ini. Nah, tokennya itu yang dari ini akun tadi kita tuh masukkan username password itu kebaca nih. Wah, ini tokennya ternyata token dari akun ini. Ternyata ini viewer, kebaca nih. Ternyata dari get-nya ini, endpoint get-nya ini kita kebaca sebagai siapa? Sebagai admin atau viewer. Lalu dia ngeluarin respon nih. User role-nya, datanya kita sebagai siapa, role-nya sebagai siapa juga. Begitu. Nah, nih kita kebaca, wah login berhasil, bla 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 bla, menu utamanya keluar dan kita kedetek role-nya sebagai viewer tadi itu. Atau di sini ya. Nah, tadi menu utamanya keluar. Nah, di sini menu utama tuh menyimpan namanya token sama role. Nah, token, wah ada token nih, role-nya siapa? Role-nya admin, dia bakal ngeluarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua. Wah, role-nya viewer, dia cuma ngeprint 1, 6 sama 8. Nah, itu kita role-nya viewer 1, 6 sama 8 doang nih yang kebaca karena kita sebagai viewer. Nah, berarti ini udah berhasil. Lalu yang keempat, pada akun viewer itu yang sedang aktif, kita memilih menu view all the face. Kita memilih menu view all the face 1. View all the face 1 berarti ini kenapa?
klik. Nah, view all device, nampilin semua device yang terdaftar di sistem database kita. Tadi kita membuat data dummy ada 2 device, yaitu router tadi. Data dummy-nya mana tadi? Nah nih, device 1 sama device 2 terdaftar nih. Kita sudah add commit di add all add commit tadi. Device 1 router GKB, switch SPS, switch up. Nah ini berhasil. Lalu hasil yang diharapkan itu, client app berhasil menampilkan tabel inventory perangkat yang rapih dari hasil seeding. Nah ini berhasil dari seeding, rapih lah, berhasil. Oke, kok ini berhasil. Dan terminal server plus mencatat log masuk HTTP get 200, responnya 200. Server plusnya, nah ini berhasil nih, barusan get device HTTP sama, responnya 200, berhasil. Berarti ini juga berhasil. Lalu yang kelima, skenario kelima, masih menggunakan akun viewer. Nah, pada masih akun viewer, kita memaksa memilih menu control device untuk mengubah status perangkat. Nah, control device itu ada di nomor 3. Nah nih, nomor 3 control device. Lalu respon yang diharapkan itu, client app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403. Nah, kita masuk ke control device. Dia seharusnya karena kita role viewer 403. Nah, kalau terminalnya mencatat put ini, endpointnya put device npm 403 responnya. Akun viewer terbukti gagal manipulasi data. Oke, kita coba 3 tadi control device 3 ya. Kita ke atasan dikit lagi, 3. Masukkan ID perangkat, kita cuma punya 2. Yang pertama dulu, kita mengubah statusnya itu, ini kan statusnya up, kita ubah coba down lagi dan lagi. Nah nih, responnya tadi put device npm 200. Kita coba lihat, klik. Nah nih, kita tadi memakai getnya itu mencoba mencari ID dari device kita, lalu kita mencoba mengubahnya nih memakai endpoint put. Wah, kita ubah, wah nggak boleh nih karena viewer, ditolak jadinya. Nah nih, ditolak 403 forbidden permission denied, akun ditolak, akun khusus admin. Nah ini berhasil juga nih. Kita mencoba mengubah statusnya pakai control device tadi, wah nggak boleh karena kita viewer. Nah lalu ke-6, memilih menu logout. Kita menu logout 8, logout, berhasil logout. Lalu yang diharapkan, client app akan langsung melempar user kembali ke menu awal login. Nah ini kita logout, wah berhasil menu awal login. Kita suruh login ulang nih, kita habis keluar tadi login awal, dan membutuhkan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah buktinya itu kita kan 8. Nah di sini, nah nih 8 nih, tokennya bakal 0 lagi, terus tidak ada lagi token. Nah tokennya 0, kehapus. Lalu kita kembali lagi ke menu awal, wah nggak punya token ini, login ulang. Jadinya kita suruh login awal lagi nih, if not token, kita nggak punya token, login awal lagi lah, suruh login gitu. Kamu nggak punya token, login awal, login ulang gitu. Nah ini sudah berhasil. Lalu yang ketujuh, melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Akun admin di sini namanya adminnet, passwordnya 123 sama. Kita login ulang berarti adminnet, passwordnya 123. Walah keterusan kan. Nah walah. Nah nih,
kayaknya harus buka gini deh. Nah, login. Kita berhasil login 200 thread tadi. Wah, kita kebaca nih, kita login sebagai apa? Ternyata sebagai admin. Sebagai admin. Lalu login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Nah, kita sudah berhasil login. Kita berhasil login, menunya nih, wah banyak banget. Kita berhasil login, menunya banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7 8 full. Ada yang kita cuma sini aja deh. Nah, ini di sini nih. Wah, nah kita berhasil login nih. Login berhasil, tokennya udah kesimpan. Kita sebagai role-nya apa? Admin. Wah, admin dapat kuasa penuh nih. Bisa ngeprak-ngaprik semuanya. Dapat hak akses penuh. Karena yang tidak ada viewer tadi cuma dapat ini, cuma pilih 3 ini pilihannya, kita admin dapat banyak, dapat hak akses penuh. Nah, ini juga berhasil. Lalu yang ke skenario 8. Memilih menu control device, masukkan ID perangkat 1 yang awalnya status up, lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Nah, kita masuk control device. Aduh. Control device kita 3. Tadi kita punya 2 device. Yang ID pertama kita masukkan. Tadi kan pertamanya cuma up. Ini up. Kita ubah menjadi maintenance. Maintenance. Klik. Wow. Enak juga nih. Nah, kita maintenance berhasil. Kita mencari perangkatnya memakai get ini, ID-nya. Nah, kita berhasil put 200. Berhasil mengubah. Ini juga statusnya status perangkat ID 1 berhasil diubah menjadi maintenance. Nah, berhasil tuh diubah. Lalu yang diharapkan KNF menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat request masuk HTTP put. Nah, yang tadi berarti betul nih. Put npm 1. Nah, put ini endpointnya put. Ini device npm ID device-nya berhasil. Lalu responnya 200 berhasil. Nah, ini juga status perangkat sudah ke-update menjadi maintenance. Jadi berhasil juga. Lalu yang ke-9, memilih menu view system log pada klien app. Muncul baris gitu loh. Kita pilih view system log, berarti ke-7. Kita tasin dulu 7. Simsalabim. Nah, berhasil. Nah, kita ambil sistem log, berhasil. Keluar, ada outputannya. Lalu yang respon yang diharapkan itu ada muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa akses di US 8 tadi itu. Nah, kita kan tadi 8 nya mengupdate. Berarti tercatat otomatis user administrator melakukan tindakan update status pada status perangkat tersebut. Nah, tadi kita udah update device. Ini sudah berhasil juga, kita log ini. Nah, maka endpoint log. Nah, ini update device. Kita, wah admin, ada admin habis ngapain nih? Update device. Ternyata update device. Tadi kita habis update device yang router yang device ID-nya ke 1. Ini jamnya ke berapa, tanggal berapa. Nah, sudah berhasil juga. Lalu yang ke-9. ke-9 udah, ini ke-9. Nah, ini sudah tadi update status. Betul, update status. Nah, ini update device, bukan update status. Kok update status sih? Salah baca kah? Pada perangkat tersebut. Ini update status. Jadi update device sama aja sih. Kan gara-gara yang pasti itu. Mana ya? Kalau kita
Mana put. Nah ini. Nah nih. Di sini kan kita actionnya update device, jadinya membacanya update device, jadinya harusnya oke lah, termasuk bukan update status, sama aja update device-nya diupdate. Apa update status? Harusnya sama aja sih, device-nya diupdate, karena kalau di client itu cuma meminta statusnya doang, jadinya tau lah. View system log. Nah ini get log itu, dia membacanya itu. Oke lah harusnya. Ini juga berhasil ya update status. Nah, lalu yang ke-9, memilih menu view task execution. Lalu menginput ID yang pertama, yang status maintenance, hasil dari OS 9. Nah, di sini kita view task execution 6 berarti. Ke atasin dulu biar kelihatan. Nah, kita memilih 6 view task execution. Masukkan ID perangkat tadi yang kita ubahkan pertama. Nah, ini akses ditolak. Akses ditolak dalam masa perawatan maintenance. Nah, karena ditolak kan tadi kita udah ubah, karena dia maintenance jadi nggak bisa ditampilin. Nah, client app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu menunjukkan pesan khusus akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan. Oke, betul sih. Kok ini lagi. Nah, akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau dalam mode maintenance. Di sini kita juga get device melihat tas ID tasnya yang satu, ID tas ke satu, kita melihat tasnya 403 ditolak, forbidden. Iya ditolak, nggak boleh masuk, ini masih maintenance perawatan. Nah betul. Lalu ini server crash. Biarkan CLI dari client app tetap menyala, lalu kita berpindah ke terminal server plus, lalu mematikan server secara paksa, Ctrl C, kembali ke client app dan pilih menu view all device. Kita ke servernya berarti ini nih, yang sebelah kanan ya, ini sebelah ini. Kita matikan, Ctrl C, Ctrl C, mati, Ctrl C. Nah, Ctrl C udah mati. Kita pilih di client app-nya satu view all device, laptop. Nah, ini kesalahan nih, pilih menu. Wah, gagal terhubung ke server karena servernya mati, berarti nggak bisa kehubung, nggak bisa nampilin minta, nggak bisa request. Ini ke atasin. Nah, client app tidak boleh crash. Nah, jadi tetap berjalan nih. Kok ini lagi? Client tidak boleh crash. Blok try accept harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan gagal error terhubung ke. Nah, ini masih tetap berjalan ya, kita coba lagi nih. Ini nggak crash, nggak langsung berhenti kayak ini nih, nggak munculin ini nih, tapi dia masih di menu utama, dia menampilkan print gagal karena tadi kita memakai apa nih, kita memakai block try accept yang di namanya request. Nah, request kita memakai try accept, dia menangkap requestan dari server, accessnya kita pakai class accessum connection error. Wah, dia salah, error koneksi, mengembalikan return none. Ya betul. Lalu yang terakhir, yang ke-12, jalankan server plus kembali di terminal kiri. Saya kanan nih. Nah, karena saya kanan, jalanin di sini aja. Nah nih sudah berhasil, kita jalanin balik.
tanpa merestartnya tadi, nggak ngerestart sih, client app tetap masih itu. Jalankan kembali menu view all device, ya jalanin balik satu lagi berarti. Nah tadi ini kan gagal karena server plusnya mati. Nah ini berhasil, menu request lagi nih ke servernya, kita get device pakai endpoint get, kita meminta device apa aja yang masih device apa aja yang terdaftar di database kita. Client app secara otomatis sukses terhubung kembali ke auto recover ke server baru yang menyala dan melakukan data tabel inventory secara normal. Nah ini berhasil tabel inventorinya. Nah ini kita sudah ubah tadi. Iya sih sudah berhasil. Menit nih 25. Nah ini sudah berhasil ya. Oh ini. Nah ini. Nah ini sudah berhasil. Kita sudah mencoba semuanya. Dari yang pertama kita cuma jalanin, kita menghapus data awalnya menjadi data kosong yang siapa kelasnya, menjalankan itu. Lalu klien app-nya kita mencoba kesalahan tadi, username passwordnya salah. Lalu menjalankan klien app-nya, login passwordnya forbidden, semuanya berhasil. Sampai yang ke-12 berhasil. Nah ini melakukan pengujian simulasi user stories. Simulasi tadi udah semua. Lakukan akal-akalan terhadap skenario saya menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Tadi kita sudah menunjukkan buktinya semua juga, video kualitas baik. Mungkin bisa aja. Mungkin untuk video hands-on tugas ini sampai sini aja mungkin, karena cuma disuruh demonstrasi user story skenario tadi itu. Mungkin sampai sini aja. Jika saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.